Hai teman-teman semua, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan juga selamat siang untuk kalian semua dimanapun berada. Selamat datang kembali. Nah, di vlog hari ini mari teman-teman kita ke toko murah. Ini buat pertama kalinya kita ke toko murah. Nah, barang-barang di dalam toko itu semua harganya turun teman-teman. Ada yang 70%, ada yang 50%. Sebenarnya ini dari toko bangkrut teman-teman. Nah, asli tokonya itu di kota, kemudian barang-barangnya dipindah di toko ini. Jadi ini toko khusus untuk barang-barang yang tokonya bangkrut gitu. Bagaimana kabarnya kalian semua di sana? Semoga di setiap harinya bahagia selalu, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Mari teman-teman kita langsung saja kita lihat-lihat ya. Siapa tahu ada yang nyantol. Terima kasih banyak untuk kalian semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin, sudah berteman dengan saya, sudah mendukung channel kita ini. Semoga vlognya menghibur. Enjoy! Oh, sendok. Ini nih apa, dandang ya? Sofina. Cantik-cantik tuh. Ah, terus jadi berubah ya. Pizza. Ini harganya separuh. Hangat ini ya. Ja, väldigt klart. Ja, lite. Textila så att det blir så. Ini bikin roti. Betul lah. Nah, yang di sebelah sini kita mau mencuci sarung bantal sofa teman-teman dan juga selimut yang untuk sofa. Jadi di setiap tahunnya paling banyak dalam setahun itu 4 kali mencuci sarung bantal di sofa, selimut khusus untuk di sofa, paling sedikit setahun 3 kali. Nah, di sofa itu selimutnya nggak hanya 1, 2, 3 saja teman-teman, melainkan ada 5 karena 3 orang. Saya pakai 2 selimut. Nah, kalau nyuci selimut itu enggak sekalian satu hari itu enggak, jadi kita hari ini nyuci 1, besok nyuci 2 gitu, karena enggak dikeringkan di mesin enggak, tapi dijereng di ruangan di depan api unggun gitu. Jadi kita menghemat listrik teman-teman, karena di setiap musim salju itu di Norway itu listrik naiknya bener-bener gratis bener. Seumpamanya ya musim panas itu kita bayar cuman 5.000 1 bulan. Nah, di musim salju itu bisa sampai 100
200.000 bener, tapi sudah 2 musim salju ini bayar listriknya dibantu pemerintah teman-teman. Dan akhir-akhir ini di Norway itu beli listrik dari luar negeri, padahal di Norway itu memproduksi listrik sendiri dan juga dijual ke luar negeri. Aneh ya, saya itu nggak paham namanya politik itu, nggak paham. Dan juga saya nggak suka sama politik teman-teman, tapi di setiap negara itu harus ada politik. Nah, di Norway itu bikin listriknya pakai tenaga air teman-teman, jadi dari air laut gitu. Nah, seperti teman-teman lihat sarung dan selimutnya kita jemur di depan api unggun, itu 4 jam sudah kering teman-teman. Dan hasilnya walaupun ngeringnya nggak pakai mesin pengering, kainnya tetap aja lembut bener. Beda kalau kita ngeringin handuk dan kaos kaki di depan api unggun, itu tetap aja kasar. Jadi kalau handuk kaos kaki kita keringkan pakai mesin, jadi itu kainnya lembut, enak di kulit. Nah, selanjutnya seperti kalian lihat di depan sana itu Aldo sama papanya melompat pagar untuk memotong pohon pinus. Jadi hari ini kita mau menghiasi pohon pinus dengan yang bulat-bulat waktu kita beli di mall itu loh teman-teman. Jadi nanti kita bikin kejutan untuk kedua orang tua buat pertama kalinya. Nah, di Norway mulai minggu ini anak-anak mulai libur sekolah teman-teman. Jadi terakhir sekolah itu tanggal 19, kemudian kembali masuk ke sekolah itu sekitar tanggal 3 Januari tahun depan atau tanggal 4 Januari gitu. Dan orang-orang kerja juga libur teman-teman karena Natal, tahun baru. Nah, di Norway orang-orang merayakan Natal, makan-makan besar bersama keluarga besar itu tanggal 24-nya teman-teman. Jadi buka-buka kadonya juga tanggal 24-nya. Nah, di Norway merayakan Natal itu budaya teman-teman. Jadi banyak orang merayakan walaupun itu dari orang luar negeri, dalam negeri, makan bersama keluarga, makan bersama sahabat, beli hadiah, tukar-tukaran hadiah, beli pohon pinus untuk menghiasi rumah karena itu budayanya Norway. Nah, ngomong tentang hadiah, tahun ini alhamdulillah anakku dapat hadiah dari kakeknya sepatu olahraga teman-teman, tapi itu beli sendiri dan juga dibungkus sendiri. Nah, itu belinya itu pakai uangnya kakeknya gitu, karena nenek kakek itu kan sudah nggak bisa untuk shopping-shopping ke sana kemari milih-milih, jadi itu Aldo disuruh milih sendiri gitu teman-teman. Dan sudah dibungkusin, sudah tinggal nanti nunggu keluarga datang terus kita buka bersama. Nah, ada juga teman-teman di lain negara merayakan Natalnya itu tanggal 25-nya. Jadi di setiap negara itu merayakan Natalnya nggak sama, ada yang 24 seperti di Norway, ada yang 25. Akhirnya menghiasi pohon liar dari belakang rumah sudah selesai. Lihat teman-teman, Masya Allah, indah sekali ya. Nah, jamurnya juga sudah digantung-gantung. Ini buat pertama kalinya saya menghiasi pohon pinus. Nah, ini buat kejutan orang tua teman-teman, buat pertama kalinya. Pasti nanti keluarga besar datang terkejut. Nanti pasti loh, kok ditaruh di luar, kok gak di dalam. Pasti ada yang bilang begitu. Karena kalau ditaruh di luar itu pohon pinusnya, daun-daunnya itu akan tahan lama. Karena di luar itu kan dingin sekali. Nah, kalau ditaruh di dalam pasti itu daunnya nggak tahan lama, pasti akan rontok, cepat banget mengering karena di dalam rumah hangat sekali. Seperti musim panas, di dalam rumah ini suhunya 20 derajat Celcius, di luar minus. Jadi saya milih taruh di luar saja. Dan ini ide saya teman-teman, bener Pak Su itu nggak begitu suka sama pohon pinus ditaruh di dalam rumah, atau nebang pohon pinus, atau beli pohon pinus, itu nggak suka teman-teman dari dulu. Jadi ini juga buat pertama kalinya Pak Su punya pohon pinus di luar rumah. Demi istri nih, istrinya demi orang tuanya Pak Su juga kan. Jadi sama-sama membahagiakan, sama-sama bersama gitu loh.
Selamat menyambut Natal bagi teman-teman yang merayakan. Salam hangat dari keluarga Moda Norway. Sehat-sehat selalu, berbahagia, makin sukses bersama keluarga tercinta. Dan lampu yang kita pakai ini lampu untuk pagar di teras itu loh. Setiap tahunnya kita kan masang lampu-lampu di teras. Jadi kita pakai saja. Dan ini lampunya itu yang beli Pak Su, teman-teman. Jadi sebelum saya pindah ke Norway sudah ada ini lampu-lampu. Hari ini lampunya kita pakai, kita pindah ke pohon saja. Nah, kalau suasananya sudah gelap, tambah menarik ini pohonnya karena lampu-lampunya sudah nyala. Dan ini lampunya akan nyala dan mati otomatis, teman-teman. Lampunya nyala jam 3 sore, terus mati jam setengah 12, kemudian jam setengah 6 nyala pagi, kemudian mati jam 9 pagi. Itu sudah di set gitu loh. Nah, selama Pak Su mandiri kan dulu kan anak-anak pasti ikut orang tuanya ya. Kemudian Pak Su kan dewasa, sudah lulus sekolah, kemudian Pak Su pisah sama orang tuanya, teman-teman, keluar rumah dari orang tuanya, kerja di ibu kota, nyewa rumah kecil, apartemen kecil gitu. Nah, di sana kan lama-lama kerja dapat uang, kemudian Pak Su beli rumah, beli apartemen dan hidup di apartemen itu sendiri. Nah, selama punya rumah sendiri itu Pak Su belum pernah beli pohon pinus atau nebang pohon pinus untuk hiasan rumah di akhir tahun, itu belum pernah, teman-teman, karena itu tadi Pak Su nggak suka, teman-teman. Nah, akhirnya tahun ini demi istri, teman-teman. Karena kenapa? Karena mertuaku semakin tahun semakin tua, pasti nanti mertuaku hidup di Pantai Jompo, teman-teman. Karena saya maunya itu mertua merasakan masa-masa dulu waktu anak-anak mertua masih kecil gitu, teman-teman. Ada pohon pinus dihiasi lampu-lampu, ada gantung-gantungan itu dicantol-cantolin. Jadi itu saya tahu bagaimana merasakan punya anak kecil zaman mertua anaknya masih kecil-kecil, buka-buka kado sama keluarga besar. Dan mertuaku kan sudah tua, nanti kan kalau sudah tua itu kan sudah nggak bisa, beda suasananya itu, beda, teman-teman. Makan malam besar itu suasananya beda, apalagi nanti kalau sudah tinggalnya di Pantai Jompo itu kan suasananya sudah beda. Akhirnya Pak Su mendengarkan apa yang saya mau, teman-teman. Jadi saya merasa bahagia plong gitu, teman-teman. Apalagi nanti melihat reaksi mertuaku melihat ada hiasan lampu-lampu di pohon, marem pokoknya plong gitu. Akhirnya selesai juga cerita hari ini buat pertama kalinya selama saya tinggal di Norway. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya dengan tema yang lain ya. Dadah, semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah. Rabas.